Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Masih semangat. Oh, kayak lo yang letih lesu. Ngantuk yuk, lapar. Gak apa-apa, bentar lagi kita Istirahat. makan bersama. Ya baik, di sini sebelum Ibu memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan optimis itu? Yakin. Apa Mbak? Yakin. Yakin. Ya. Optimis itu yakin. Dalam perjalanan hidup kita perlu memadukan tiga sifat: optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dengan menerapkan keseimbangan antara ketiga hal ini, kita dapat meraih kesuksesan yang sejati dan bermakna. Di sini yaitu Ibu akan menerangkan tentang definisi optimis. Optimis yaitu yakin, keyakinan yang positif. Optimis adalah sikap yang didasarkan pada kepercayaan dan harapan akan hasil yang baik. Terlepas dari situlah yang ada. Pengertian lain yaitu optimis ini bisa menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk terus berjuang dan tidak akan menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Yang selanjutnya pengertian dari optimis yaitu optimis cenderung melihat setiap masalah sebagai peluang dan tidak terjebak dalam keputusan. Menurut teman-teman di sini, penting gak sih optimis itu dalam kehidupan kita? Penting. Ya, optimis itu penting bagi kehidupan kita. Pentingnya adalah untuk meningkatkan motivasi kita. Optimis mendorong seseorang untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam mencapai tujuan. Contohnya itu ketika teman-teman itu menghadapi ujian, kalian harus optimis dengan belajar dengan giat, tekun dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Terus pentingnya bersikap optimis itu juga bisa mengurangi kesetresan, mengurangi stres. Sikap optimis membantu seseorang untuk mengelola stres dan memandang tantangan dengan lebih positif lagi. Membangun ketangguhan. Optimis memungkinkan seseorang untuk bangkit dari kegagalan dan terus maju dengan kepercayaan diri. Biasanya kalau teman-teman misalnya kalian tidak mengikuti pelajaran atau ujian dengan hasil kalian itu tidak memuaskan, pasti kalian tuh kecewa ya. Sudah berusaha belajar semaksimal mungkin tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lah itu pentingnya kita bersifat optimis agar kita tidak stres, kita tidak kecewa akan hasil yang kita dapatkan. Lah, optimis juga bisa meningkatkan kesehatan. Orang yang optimis cenderung memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, tidak akan pernah merasa mengeluh atas apa yang kita dapat. Dan yang selanjutnya yaitu definisi ikhtiar. Apa Mbak yang dimaksud dengan definisi ikhtiar? Berusaha. Ya, ikhtiar itu usaha yang maksimal. Upaya atau bisa dibilang upaya sungguh-sungguh dan terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ikhtiar merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai manusia untuk bekerja keras dan tidak menyerah. Tanpa ikhtiar, kesuksesan akan sulit diraih. Ikhtiar adalah modal utama dalam mencapai tujuan. Jika kalian menginginkan sesuatu, jika tidak ada usahanya, jika tidak ada ikhtiar, maka tidak akan menghasilkan yang maksimal. Contohnya, kalian kan tadi ingin mendapat nilai yang maksimal, yang bagus, dan biasanya juga ingin meraih peringkat pertama. Itu tanpa ikhtiar
kita harus berusaha, kita harus belajar membaca lebih luas lagi. Ya. Terus peran ikhtiar dalam mencapai tujuan. Peran ikhtiar itu kita merencanakan sesuatu yang ingin kita dapatkan terlebih dahulu, merencanakan langkah-langkah yang perlu diperlukan untuk mencapai tujuan. Setelah perencanaan, ikhtiar dilanjutkan dengan melaksanakan rencana tersebut dengan bersungguh-sungguh. Contohnya tadi belajar sepeda. Nah, selanjutnya yaitu definisi tawakal. Tawakal itu kepercayaan, berserah diri. Setelah melakukan tadi ikhtiar, setelah kita optimis, itu selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri agar kita itu pasrah, kita menerima apa yang telah kita usahakan tadi, sehingga kita tidak kecewa untuk kedepannya. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, kita dapat meraih kesuksesan yang hakiki dan selaras dengan kehendak Tuhan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.